Jo, tolong anterin ayah. Kepaksa. Kok kepaksa? Dijebak. Iya, ya Allah. Soalnya gue perhatiin nih ya, nggak semua orang mau main sama gue waktu itu. Jujur aja, kayaknya gue terlalu ekstrim deh hidup gue dulu. Susah deh, madesu. Iya, kamu ingat nggak gaji kamu berapa waktu itu at that time? Gaji Aku masih ingat. 300.000 Yes, 300.000. Ya memang masalah itu tidak akan berhenti. Jadi tugas kita cuma ikhtiar aja. Iya. Dah. Tapi gue masih Dah, pengen dah, sih. dah. Hai, welcome to Hair Lavis YouTube channel. Ini Megan. Mungkin kalian juga udah pada tahu kan gue siapa, bini gue siapa, anak-anak gue siapa. Tapi ntar dulu guys ya, karena gue mau ngajak kalian untuk bisa kenal gue lebih jauh lagi, lebih akrab lagi, biar lo bisa ketawa bareng sama gue, bisa menghina gue, bisa nyela gue. Kita akan kasih tahu sama kalian sejarahnya gue. Yuk ikutin gue. Ayo biasa. Oke, kita udah di mobil. Mami, Dalam. ikut ayah bentar ya. Nih gue juga bukan ngajak bini gue doang, tapi gue ngajak anak gue yang gede. Berhubung dia udah punya SIM, udah bisa nyupirin bapaknya sama ibunya. Jo, tolong anterin ayah. Dari awal deh, kita tuh ketemu SMA kan? SMA kelas 96. 96 guys. Mungkin ada yang baru lahir di tahun 96. Terus waktu itu bini gue ya, cewek gue itu udah terkenal, Gila loh. artis, Gila loh. penyanyi, ya kan? Buaya, buaya, buaya darat, nggak tahu diri. Buaya. Iya. Pertanyaannya adalah, nih, Momi kenapa waktu itu mau kenal sama ayah? Kepaksa. Kok kepaksa? Dijebak. Nggak mau kenal sama ayah, kenapa? Mami itu mau karena waktu itu gue ngeliat dia. Soalnya gue perhatiin nih ya, nggak semua orang mau main sama gue waktu itu. Jujur aja, kayaknya gue terlalu ekstrim deh hidup gue dulu. Akhirnya gue sekolah juga nggak peduli, Kenapa mau lo sekolah ngomong mau gitu, itu. so ekstrim? Enggak, gue mau kenal lo karena waktu itu teman gue ada yang bilang, nih ya, ada cowok di kelas gue, nggak ini loh, nggak, orang anaknya cuek banget, gini. Teman gue bilang gitu, masa sih? Terus gue ditunjukin, yang mana orangnya gitu. Oh iya, bisa nggak lo? Gitu, kayak ada tantangan tersendiri. Bisa nggak lo kenalan sama dia? Gampang gue ngomong gitu. Iya, terus ya udah gue yang telepon duluan, gue sosok ngajak kenalan. Gue inget banget, gue waktu itu nelfon lo, nama gue Dara. Darah. Ya udah, terus udah gitu, tiba-tiba dia find out kalau ternyata Dara itu bukan Dara. Dara itu hanya nama, sebut saja namanya Dara. Gitu. Dijaya ya sama dia. Tapi gue, emang gitu. to be honest, gue nggak ada intention kayak emang gue mau pacaran sama lo tadinya. Gila kali ya, gue cuman main-mainan aja. Mau lo bisa nggak kenalan sama cowok? Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Gue harus dapat apa? Terus kenapa bisa jadinya pacaran nih? Ya lo gila. Gue ya? Iyalah. Yakin lo gue? Iyalah, lo yang kebelet sama gue. Oh gitu, bukannya situ. Enak aja. Tapi kayaknya nggak adil nih Tik nih. Kalau yang cerita cuma kita doang berdua, takutnya dibilangnya kita bohong lagi ya kan? Settingan gini, nggak seru ya guys ya. Tenang, nih, lo denger komentar teman-teman kecil gue, teman-teman SMA gue, teman SMA bini gue, soal gue atau soal kita dulu, nih. Aditya Herpavi. Kalau main QQ menang mulu. Ya. Kurus cuy, putih, tinggi lagi. Kampret Luffy. Waktu itu dia belum ngetop kayak sekarang. Sekarang udah jadi artis. Alhamdulillah. Dia itu jahil, super jahil dan ngeselin. Kelar SMA, lama ketemu, tiba-tiba ketemu, kaget gue. Lu jadi model, dan sekarang jadi artis. Susah deh, madesu. Bisa apaan tuh anak ya?
Ini dia nih tempatnya, sekolahnya. Tutup pistolesnya. Ya. Stylesnya tutup. Sudahlah. Kalau ada parkir, Yuk kita cari parkir dulu yuk. Nah, alhamdulillah udah nyampe nih Tik nih di sekolah kita nih. Iya Yuk turun bagus yuk. sekarang nggak mau. Lah. Orang tadi muterin itu nggak buka pistolesnya, nanti nggak mau turun ah. Ya, udah nyampe sini ya udah gua aja yang turun ya. Iya. Bentar ya. Ini guys. Nggak ada jajanan soalnya. Nih baru nih. Tumas memori banget nih. SMA 3 Teladan Setiabudi. Meskipun gue nggak pernah ngikutin aturan dulu di sini. Kalau pacaran nih guys, tuh teman-teman semua di sini penuh nih 12 kelas. Kalau gue di depan berdirinya, karena dihukum di samping kepala sekolah berdirinya. Gile. Dulu ada tukang burger tuh di situ tuh. Ini kelas 2, kelas 3. Gedungnya yang ini, gedung lama dari tahun 1952 apa 53 kalau nggak salah. Kalau anak kelas 1, gedungnya di situ. Kenangan banget nih di sini nih. Gue kenal sama bini gue di sini nih guys, kelas 1 SMA. Kelas kita di atas tuh. Gue 19, bini gue 110. Ada brother gue juga nih, sekolah seangkatan sama gue di sini di SMA 3. Pasti pada tahu deh, Bro Baim Wong. Jadi sekolah ini emang sejarahnya tuh dari zaman dulu tuh banyak nelorin orang-orang top, artis, atlet, pejabat, menteri dan sebagainya, alumni SMA 3 Jakarta. Sekolahnya keren. Gue sama bini gue udah ngajak lo pada semua kesini biar lo pada tahu inilah awal mulanya gue sama bini gue ketemu sebelum akhirnya deket, akhirnya pacaran, akhirnya nikah. Tapi ngomong-ngomong nih, udah nyampe sini kayaknya tanggung karena gue udah janji gue mau ngajak lo supaya lo bisa lebih akrab lagi sama gue. Sebenarnya ada tempat lain yang pengen gue ngajak. Dari dulu tuh SMA tuh nggak banyak yang bisa gue ceritain karena terus terang aja SMA biasa-biasa aja buat gue, malah cenderung gue nobody. Seru-seru banget juga enggak, kenangan-kenangan manis yang dibilang manis-manis banget juga nggak ada karena cenderung prihatin kehidupan gue pada saat itu. Ya keras lah gitu, bahkan gue lulus SMA kehidupan gue makin keras lagi, bukannya makin happy. Gue mesti struggling, gue mesti kerja. Nah kalau ngomongin kerja nih, gue udah nyobain macem-macem guys. Bahwasanya masa remaja gue lulus SMA, gue sambil kuliah harus bekerja jualan makanan. Gue sampai pernah jadi supir. Nah ketika gue ngomong gue jadi supir, banyak yang nggak percaya tuh. Masa iya lo jadi supir? Bener, wallah gue pernah jadi supir. Nah gue mau ngajak lo pada nih, kita dari sini nih, dari sekolahan gue, kita bakalan pergi ke daerah Menteng, ke tempat gue kerja di situ. Gue pernah kerja jadi driver di situ, jadi supir di situ. Biar lo pada tahu, nih lo rumahnya. Siapa tahu rumahnya juga ada isinya, karena bos gue dulu, mantan bos gue juga udah almarhum, udah meninggal. Tapi yang gue tahu rumahnya sih mudah-mudahan masih ada. Gue mau ngajak lo, biar lo tahu sejarah itu juga. Oke? Mami, sekarang aku mau ngajak kamu ke tempat yang nggak kalah bersejarah nih. Ini adalah saat-saat dimana Mami sedih nih ngeliat pacarnya nih. Gue dulu kerja di Menteng. Kiri lagi nih? Iya. Kiri. Bos gue udah almarhumah, udah meninggal. Ya, rumahnya, kita mau ke rumahnya Ibu Meli Gau nih, Meli Ganda Negara. Dulu gue pernah jadi driver di tempat dia. Kiri bang. Banyak kan dari dulu yang nanya, ini beneran apa hoax nih? Jangan-jangan bohong lagi si Adit pernah nyupir. Bener. Dan gilanya adalah gue mau pacaran sama. Tuh. Mau supir? Mau, pacaran sama supir. Ya logia. Ya mau lah, mau kepaksa ya kan? Apa kita paksa aja nih emang? Oke, kita sekarang udah di Menteng, di Jalan Semarang. Seperti janji gue, sekarang gue mau ngajak temen-temen ke lokasi tempat gue kerja as a driver di sini. Nah, orangnya udah meninggal dan kebetulan gue sekarang menuju ke rumah bekas tempat gue kerja dulu jadi supir. Dan rumahnya ternyata, darang, rumahnya ternyata udah berubah. Gue nggak tahu apakah pemiliknya masih yang sama apa enggak. Tapi yang jelas dulu bentuk rumahnya nggak kayak gini. Tapi dulu bentuk rumahnya kayak gini guys. Nih dia nih.
Rumahnya masih rumah kuno kayak gini. Jadi ini juga rumah dia, rumahnya Bu Meli almarhumah, yang dulu rumah ini dijadikan kos-kosan dan galeri. Dia punya galeri art, tempat patung-patung, kesenian-kesenian, barang-barang antik. Nah itu harganya lumayan mahal, lu tahu dong. Nah ini, di sini dia ada karyawan, dan karyawannya percaya atau tidak umurnya juga udah tua-tua sama kayak dia. Karena waktu gue kerja sama dia aja, dia tuh udah tua banget, umurnya sekitar 80-an. Dan gue lupa almarhum tuh meninggal umur berapa, tapi yang jelas sudah lama juga meninggalnya di Bali, di propertinya dia yang di sana. Dan dia termasuk salah satu orang yang cukup top di zaman dulu, dari zaman Presiden kita Soeharto. Nah ini rumahnya nih. Gue dulu tiap pagi gue nyuci mobil, ngerapihin, nganterin dia ke kantor sebentar, terus kirim-kirim makanan. Dia kan punya saham juga di restoran Oasis tuh di Raden Saleh. Dia suka ngirimin makanan buat koleganya dia, termasuk ke rumahnya Pak mantan Presiden di sebelah tuh. Oh ya, namanya juga kita supir ya kan, makan siang pas-pasan. Di sini nih gue biasa di ujung sana, di depan rumahnya almarhum Mas Ramli, desainer. Itu ada tukang gado-gado, enak banget. Tapi kalau saat ini mungkin dia lagi nggak di kampung kali ya. Itu pun kalau dia masih jualan. Itu gue biasa makan siang di situ. Itu bareng-bareng sama teman-teman supir-supir yang ada di sekitar sini. Kita makan siang gado-gado, enak bareng-bareng. Sini. Ini dia nih. Gua nggak bohong kan? Masih ada tuh gado-gado Mang Wahyu. Ini dia nih. Yang biasa gue makan nih. Bisa mangkal di sini. Enak, tapi ditutup. Nah, kebetulan nih. Pas kita lagi di sini juga awal titik terang karir gue, guys. Jadi ketika gue lagi kerja di tempat bos gue itu, jadi supir, terus gue ditawarin untuk ikut serta ke dalam ajang model Indonesia. Ya disitulah gue memberanikan diri untuk mencoba karir di dalam dunia entertainment. Nah, taunya dari mana? Ini rumahnya almarhum Mas Ramli. Ini dia rumahnya. Sekarang mungkin udah dibeli sama orang, udah dibangun, tapi buat gue ini termasuk bangunan yang bersejarah juga nih, karena disinilah pertama kali gue mendaftarkan diri gue atau mengikut sertakan diri gue untuk menjadi seorang peragawat di eventnya dia. Sedih deh Momi. Gue ternyata rumahnya Momi nggak ikut turun sih. Itu rumahnya tadi udah jadi rumah modern Momi. Iya, Momi kan lihat. Tadi kan kita muterin dulu. Dia kan mungkin keluarganya di luar negeri semua tuh, di Belanda apa di mana, jadi mungkin udah dijual kali, yang beli orang lain. Tapi kalau bekas galerinya dia, galeri seninya, yang bekas kantornya yang sebelahnya masih ada bangunan kuno. Terus rumahnya Mas Ramli juga almarhum udah jadi rumah modern, udah dibangun juga. Iya, kamu ingat nggak gaji kamu berapa waktu itu at that time? Gaji Aku masih gue ingat. 300.000 rupiah. Yes, 300.000. Udah gitu karena di depannya itu rumahnya desainer Ramli, dan ada masalah yang si pemilihan model Indonesia itu kamu lihat. Terus aku inget banget harga formulir ikut itu kalau nggak salah 300.000 ya. Iya. Jadi abang harga 250.000 iya 200.000 gitu. apa 300.000. Terus aku bilang ya udah, just give it a try. Iya. Gak taunya sampai sekarang. Iya. Terus kamu bisa ada di sembaring gue kerja di sini, gue juga ambil kursus Mandarin, ingat nggak? Kursus bahasa Mandarin di Universitas apa itu, Dharma Persada apa tuh di Klender. Iya namanya. Emang itu zaman gue kerja di sini, karena gue suka izin kan, dia kan udah tua, jadi gue kerja sama dia tuh sebenarnya kalau udah sore jam kerjanya nggak terlalu ini ya. Benar, kalau udah sore itu gue bisa izin. Aku juga ingat kamu tuh dulu sempet nganterin dia ke Bandung ya. Iya, ya kemana-mana sih gue nganterin dia. Ke Bandung tuh zaman dulu dia ke Bandung tidurnya di kamar supir ya. Iyalah, ya iya, masa gue mau tidur di sebelah dia, nggak mungkin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak, cuman maksudnya ya we've been through many things. Maksudnya emang kalau diinget-inget sih kayaknya ngembeng juga. Cuman ya itu hidup ya. Emang selamanya, apalagi orang yang berumah tangga, selamanya tuh pasti ada ups and downs-nya. Nah, gue sama jadi sedih. Gue sama Adit tuh udah banyak banget ngalamin ups and downs. Bahkan sampai kita menikah pun gitu. Jadi buat gue ya memang masalah itu tidak akan berhenti. Jadi tugas kita cuma ikhtiar aja. Iya.
Dah. Tapi gue masih Udah, pengen udah, sih. udah. Gue masih pengen punya rumah di sini dan Amin ya. anak gue yang gede nih barusan bilang, ayah harus beli lah ya rumah di sini ya. Amin. Ada dulu sejarah ayah di sini. Oke Jo, gue terima tantangan lo. Gue beli rumah ntar di sini. Oke. Oke, alhamdulillah gue senang banget ya. Cukup napak tilas buat gue hari ini. Gue jadi tahu, gue cukup puas juga. Gue ngajak anak gue juga biar anak gue tahu sejarah gue, bukan cuman kalian guys. Dan kayaknya sampai di sini aja. Dari sini gue mungkin mau ngajak lo kalau masih keburu, masih ada waktu sebelum gelap. Gue mau ngajak lo pada ke tempat di mana dulu ngekos di daerah Tanah Abang. Yuk, ikutin gue.